dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya sebagai makhluk yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, izinkan saya Kartono selaku pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Nur Aini, acara yang keempat doa, dan acara yang kelima yaitu acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhiran nanti. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta dimohon untuk membuka kamera dan duduk di tempat yang khidmat seraya mengikuti lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan. Monggo Pak Zeni. Terima kasih. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Nur Aini selaku Kokapten Belajar ID Kabupaten Tuban. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih
Pak Kartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, yang kemarin sudah membuka hari pertama kegiatan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, terutama Bapak Ibu narasumber, yaitu Pak Zeni Sutrisno dan Bu Didin Irawati, serta Bapak pembawa acara kita pada malam hari ini, Pak Kartono, serta moderator cantik kita, Bu Alhaura. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pemanfaatan digitalisasi pembelajaran dan upaya tindak lanjut dalam pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan untuk kegiatan kita dengan berfokus pada pemanfaatan akun Belajar ID dan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat, baik itu Chromebook, notebook, laptop maupun smartphone di semua jenjang di pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, saya di malam hari ini akan memberikan sebuah penguatan terkait tahapan yang saat ini sesuai lini masa di platform Merdeka Mengajar. Sekarang adalah sudah tanggal 29 Mei, di mana seharusnya kita semua sudah melakukan observasi sampai upaya tindak lanjut dan upaya bagaimana belajar itu diterapkan di kelas. Sehingga prosentasenya sudah mencapai 75% sampai 100%. Nanti di bulan Juni kita akan di tahap penilaian, di mana guru akan dinilai oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu kepala sekolah akan dinilai oleh Bapak Ibu pengawas sekolah sebagai perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengingatkan bahwa khusus fitur pengelolaan kinerja sampai saat ini wajib untuk ASN, yaitu Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah PNS, dan P3K. Bagi Bapak Ibu Guru yang berada di wilayah non-ASN, maka belum wajib, karena akan ada yang namanya sinkronisasi data antara PMM dengan e-kinerja BKN. Saya setelah ini akan coba share screen dan mempraktekkan bagaimana proses sinkron. Jadi Bapak Ibu yang belum sampai penilaian 100% bisa segera menyelesaikan sampai tanggal 31 Mei atau hari Jumat untuk memastikan semua tahapan pengelolaan kinerja, praktek kinerjanya sudah 100%. Sehingga di awal Juni sampai menjelang akhir ya, kalau bisa pertengahan sudah beres, kita sudah bisa melakukan sinkron ke BKN dan Ibu Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu pengawas sudah bisa menyelesaikan untuk penilaiannya. Seperti itu. Ya, ini saya akan share screen untuk menunjukkan proses sinkronisasi data. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum Bu ini. Ya. Bikin BKN itu ya. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke Google, ketik aja Ekin BKN, maka akan muncul situs dari Badan Kepegawaian Negara. Kalau kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Username-nya adalah NIP-nya Bapak Ibu masing-masing. Password-nya mengikuti password yang ada di My SAPK. Ya, nanti kalau password-nya lupa, Bapak Ibu bisa klik secara mandiri lupa password. Ya, nanti
ada tampilan sebelum ini kalau Bapak Ibu mau login, itu kalau lupa password bisa klik, maka akan diarahkan ke Gmail yang ada di Dapodik atau ke akun pribadi yang ada di Dapodik Bapak Ibu. Jadi dipastikan akun pribadinya Bapak Ibu di Dapodik sekolah itu merupakan akun yang aktif. Kalau tidak aktif, segera lapor kepada operator Dapodik untuk diganti menjadi akun yang aktif. Kalau terjadi lupa password, maka bisa dengan cepat bisa melakukan reset secara mandiri, begitu ya Bapak Ibu. Setelah kita masuk, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini secara default, hati-hati, periodenya ini masih 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Padahal sekarang seharusnya kita berada di bulan Januari sampai Juni 2024. Nanti sebelum Bapak Ibu klik sinkron PMM, dipastikan Bapak Ibu kepala sekolahnya sudah sinkron dulu ya Bapak Ibu. Jadi guru-gurunya sabar menunggu Bapak Ibu kepala sekolah sinkron, baru Bapak Ibu guru. Ya, kita bisa ngecek di bagian SKP ya. Ini agak lemot tampilan saya. Nggak bisa ya. Oke. Kalau belum muncul berarti ini coba ya kita tambah periode dulu, bisa nggak? Oh bisa. Berarti ini yang SKP-nya yang nggak bisa. Nah, kita bisa klik tambah periode, cuma karena ini kebetulan Kepala Sekolah SMK 2 Tuban, tempat saya bekerja, belum melakukan sinkron, maka untuk saat ini saya tunda dulu untuk sebagai guru. Jadi nanti bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ikut kegiatan hari ini bisa dicoba langsung besok untuk mencek-recek periodenya mulai awal tahun ya Bapak Ibu, yaitu Januari 2024. Ini kita klik Januari, tanggalnya 1 sampai bulan Juni. Ya. Juni tanggal 30. Ya. Kemudian nanti pendekatannya di sini berarti kita pilih kualitatif dan kita bisa klik OK. Ini bisa dirubah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya salah juga tidak apa-apa. Untuk panduannya, kalau Bapak Ibu mau membaca juga sudah ada. Jadi panduannya itu ada di sini Bapak Ibu, buku panduan. Nah, jadi saran saya silakan Bapak Ibu bisa membaca dulu biar kita sama-sama memahami arah dari kinerja BKN. Seperti itu sekilas penjelasan saya. Ini mohon maaf kayaknya jaringan saya agak lemot malam hari ini sehingga agak berputar-putar ini nggak bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai awalan pembukaan di kegiatan webinar pemanfaatan digitalisasi pembelajaran dan praktek baik upaya tindak lanjut pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Kartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Dora ini. Yang saya tangkap di sini sinkronisasi data pengelolaan kinerja harus disinkronkan dengan kinerja Bu ya. Dipastikan dalam akhir Mei ini 100%. Ini sebenarnya pengen banget Bu. Saya ada webinar tindak lanjut ini yang soalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah itu biasanya banyak yang sepuh, jadi kurang paham. Itu pengen banget Bu untuk webinar tentang ini. Mungkin besok bisa ditindaklanjutkan Bu. Ibu terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Zeni Sutresno. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Kartono.
Pas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada malam hari ini diberikan keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu, selain syukur kami kepadamu, atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar di hari yang kedua, pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran dan praktek baik sebagai upaya tindak lanjut pengelolaan kinerja. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Pak Zeni Sutrisno. Bapak Ibu peserta webinar memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan moderator malam hari ini, yaitu Ibu Nabi Al-Haura Nabi Atul Ula STGR. Berikut Ibu Atul Aula ini merupakan salah satu guru teknik mesin kapal di SMK Tambak Boyo Tuban. Beliau juga termasuk guru pamong PPG Prodi Teknik Mesin UNESA tahun 2022 hingga sekarang. Beliau juga guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban serta pengajar praktek Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Langsung saja kita sambut Ibu Al-Haura Nabi Atul Ula STGR. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Kartono. Nah ini Sama-sama Bu. kasih sambutan ini. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat semua. Yang terhormat Ibu Ko-Kapten atau Ketua Belajar ID Tuban, Ibu Nuraini Eskom MPD. Yang terhormat narasumber pada hari ini Ibu Didin Irawati SPD dan Bapak Zeni Sutrisno MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia webinar kali ini dan seluruh peserta webinar pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran dan praktik baik sebagai upaya tindak lanjut pengelolaan kinerja. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada malam hari ini dapat berkumpul bertatap maya kembali pada acara yang diselenggarakan oleh Belajar ID Tuban dalam keadaan sehat walafiat. Saya tadi sempat melihat Bapak Ibu banyak sekali peserta yang hadir selain dari Kota Tuban, juga dari luar Tuban, ada dari Bangil, ada dari Bojonegoro dan luar Jawa Timur. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan barangkali bisa menulis di kolom chat ya, dari mana saja Bapak Ibu, selain dari Tuban juga. Oke, Bapak Ibu, materi hari ini ada dua materi. Yang pertama adalah transformasi digital dalam pembelajaran, dan yang kedua adalah praktik baik transformasi digital dalam pembelajaran. Nah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Didin Irawati SPD. Halo Bu Didin, Assalamualaikum.
Wah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu luar Ultan. biasa. Cantik sekali hari ini, Bu Didin. Udah siap, Bu Didin ya? Ya, Saya share sebentar, Bu Didin. Kita lihat. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, saya bacakan profil singkat dari Bu Didin Irawati. Beliau mengajar dari SDN Genaharjo 2 Tuban. Pengalaman beliau instruktur mulai dari VCT Batch 5, kemudian narasumber workshop penyusunan soal, ada Google Master Trainer Level 1, narasumber PMM, trainer Microsoft Office 365, trainer OGM, narasumber BPB IKM, GP Angkatan 5, guru penggerak Angkatan 7 ya, maaf. Oke, langsung saja Ibu Didin, silakan untuk mempresentasikan materi pada malam hari ini. Waktu untuk Bu Didin sampai pukul 20.00. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom Q&A. Silakan Bu Didin. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kokapten Ibu Nur Aini Aisyah, yang saya hormati Bapak Ibu host, moderator, dan juga Bapak Ibu peserta webinar. Alhamdulillah, puji syukur kita malam ini masih bisa melanjutkan webinar yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat berserta salam mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik, karena waktu saya 35 menit ya Bu ya. Kita agak ngebut karena hari ini kita akan praktek membuat pembelajaran digital ya, LKPD interaktif secara digital. Baik, sebelumnya saya ingin share screen bagaimana pembelajaran saya bersama murid-murid saya. Mohon izin share screen ya. Mesti gak ibu. Ayo silahkan dijawab. Praktek menggunakan live worksheet interaktif ingat Bapak Ibu. Ayo sudah sampai nomor berapa ini? Iya. Silahkan dikerjakan. Ya.
Gimana? Ya, sebentar. Ya. Ya, itu yang pertama menggunakan live worksheet. Kemudian kalau yang ini menggunakan game wordball, Bapak Ibu. Ya, start. Setelah itu langsung di start. Ya. Ya, ini pakai game wordball. Ya, silakan ketik nama, nggih. Ayo, namanya diketik, Nak. Rehan, silakan duduk Rehan. Ini masih munyer-munyer ya? Ya, masih munyer-munyer. Sudah bisa ini? Oke, ya. Nama lengkap boleh. Boleh, enggak apa-apa. Ya, yang masih muser, ya ini game wordball ya. Yang munculnya seperti itu biasanya salah ngetik alamatnya. Ayo diperhatikan. Ya, start. Start. Nah, wordball mulai ayo. Iya, ayo silakan. Iya, silakan. 7 kali 4. Iya, gampang. Ayo, silakan dipilih jawabannya ya. Ikut satu-satu dulu. Ya, satu-satu dulu. Nanti gantian ya. Wis gak apa-apa ini. Ayo silakan. Ya, start. Kalau sudah, start. Ayo dijawab langsung ya. Hanya ada 4 soal. Ya, ayo. Ya, start. Mas bener kan dulu, enter. Bisa, benar? Iya. Sudah selesai? Dapat skor berapa? Ya, langsung ya silakan dipilih skornya. Tidak apa-apa. Ayo lagi, mulai lagi ayo. Iya. Ya. Langsung start. Ini sih toh, ganti ini di plus. Ketik lagi. Apa? Ya, sudah selesai? Ini loh, di sini. Ngetik lagi tuh. Ya. Kalau sudah ganti tab baru ngetik ya. Mau ganti ya? Sini ya. Ayo sekarang diketik alamatnya itu. Nggak bisa gimana? Boleh main lagi. Mau mengulangi boleh. Ayo, silakan. Boleh diulangi lagi. Bagaimana belajar hari ini? Halo. Bagaimana belajar hari ini rasanya? Senang. Karena Nah, demikian tadi Bapak Ibu praktik baik ketika menggunakan Chromebook ya. Anak-anak begitu aktif dan senang bisa praktek langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana membuat LKPD interaktif yang juga tadi dipraktekkan oleh anak-anak. Saya langsung bentar. Nah, kali ini saya ingin praktek menggunakan Live Worksheet Bapak Ibu ya. Live Worksheet itu salah satu platform yang dapat membantu guru dalam membuat e-worksheet atau lembar kerja peserta didik elektronik yang sering dikenal dengan istilah LKPD. Selain tampilannya menarik, Live Worksheet ini mudah untuk digunakan dan interaktif dengan penggunanya. Baik, saya akan langsung
praktek ya Bapak Ibu. Maka sudah tampak layar Google ya? Sudah, Bu. Ya. Jadi untuk masuk ke lab worksheet kita tinggal ngetik saja liveworksheet.com gitu ya. Kemudian kita sign up dulu. Sign up ya, kita mendaftar. Nanti di situ ada petunjuknya yang harus diisi dan silakan diisi. Setelah mengisi nanti akan ada konfirmasi lewat email. Jadi untuk apa? Saya tidak akan mempraktekkan untuk sign up-nya karena di situ cukup mudah Bapak Ibu ya. Langsung saja ke pembuatannya. Langsung kita ketikkan alamatnya liveworksheet.com, enter, kemudian langsung my dashboard, langsung my worksheet, pilih my worksheet, kemudian di sini langsung add worksheet. Apa suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas Ibu. Langsung add media, pilih file ini, kemudian open, setelah itu save, kita tunggu masih loading. Ini loadingnya agak lama Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu dulu, ini masih punya. Dan insert selected. Kita berikan nama, ini pas, mata dan telinga, kemudian language Indonesian, kemudian subjeknya kita tuliskan IPAS, kemudian IPAS kelas 5, main konten, bagian mata dan telinga, kemudian di sini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, levelnya level 5, kemudian PDF download, ini maksudnya bisa di download orang lain, kita yes, karena kita ingin berbagi. Usianya bisa dimulai dari 11 sampai untuk usia ini menyesuaikan Bapak Ibu. Kemudian ini juga bisa ditulis, bisa kalau tidak ada tanda bintang itu tidak wajib. Kemudian ini langsung public. Kalau untuk private kita bisa private itu 30 LKPD ya, 30 LKPD. Kemudian save and edit elements. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, untuk menuliskan nama di sini kita pakai
touch fill. Ini kita buka ya. Ini Bisa dibesarkan, menyesuaikan. besar. Nah, kemudian kita lepas nama dan kelas. Setelah itu ini untuk pilih apa, memilih jawaban yang benar, hanya satu saja berarti pilih yang ini kita letakkan di sini. Ini jawaban yang salah, berarti Kita edit, ada tanda pensil kita untuk mengedit. pilih Kalau wrong salah answer, berarti pilih wrong answer. kemudian save. Ya, Nah, tinggal kita tinggal ngepas copy, ya, tinggal ngepas, duplikat ya. diletakkan, sesuaikan Rapikan, supaya rapi. geser-geser, Kemudian kita duplikat lagi. Kita ini, edit apakah ini jawaban betul atau salah. kemudian yang Nah, ini kalau dia jawabannya betul jawabannya berarti kita betul. pilih Yang good jawabannya adalah answer. betul, maka good answer, save. Nah, yang ini kita Nah, cari lagi jawaban ini yang salah, duplikat. kita tinggal kopas. Nah, Kemudian untuk yang sebelahnya, ini atas sedikit kita geser. Kemudian yang kedua ini kita duplikat lagi. Kita rapikan. Kita duplikat lagi, ini jawabannya retina, berarti ini betul. Kalau betul berarti diedit jadi good answer, kemudian save. Kemudian ini kita duplikat lagi, kemudian duplikat lagi, kita rapikan. Nah, sekarang kita akan membuat pilihan checkbox. Jadi checkbox itu lebih dari satu, berarti ini ya. Kita pilih ini. Nah, ini jawaban ini kan salah, jadi kita edit. Nah, kita ganti wrong dengan answer, wrong answer karena ini wrong answer. salah ya. Save. Salah. Nah, sekarang kita duplikat lagi untuk yang bawahnya. Nah, ini karena jawaban Karena ini betul, jawabannya kita edit benar, menjadi good answer. maka kita good answer, save. Nah, kita bisa besarkan sedikit. Terus kita kemudian yang ini kita berikan, ini jawaban yang salah dari sini. Kita besarkan sedikit. Kemudian ini juga jawaban salah. Dan ini betul. Kemudian ini tidak betul. Kemudian kita lanjutkan, ini join arrow. Join arrow berarti Narik garis. tarik gambar, menarik garis. Ini join elemen, kita kecilkan. Kita beri angka Satu. untuk garis, jadi angkanya menyesuaikan. Satu ya join dengan satu, nanti kalau dua dengan dua. Nah, kita bisa menarik garis. Kita duplikat garis ini. Ini pasangannya, jodohnya ini, jodohkan ini.
Kemudian ini bisa kita duplikat juga. Kita tinggal menggantikan dua. Kemudian kita duplikat. Sekarang ini drag and drop, berarti yang drag ini yang untuk menggeser. Ini satu, save, kemudian kita duplikat. Untuk drag ini nanti ditarik ya, digeser. Jadi soal-soal ini hampir sama seperti ketika anak-anak itu AMBK. Jadi ada soal narik garis, ada menggeser, kemudian pilihan ganda yang multiple choice. Nah, jadi nanti kalau ini misalkan drag 1 dijodohkan dengan drop 1. Kita drag drop, berarti yang drop yang ini kita akan menarik ini di sini. Nggak ada. Ini tulang pendengaran, itu berarti ini 4. Nah, ini dia berarti jodohnya dengan 4. Kita duplikat. Kita copy lagi. Dan kita nanti tinggal menggantikan angkanya. Kalau ini berarti tulang sanggudi itu nomor 2. Nah, kemudian kita simpan. Ini pasangannya ini. Kemudian terus kita copy lagi. Pendengaran. Yang belum berarti 3 dan 1. Saraf pendengaran angkanya huruf sikut. Saraf pendengaran. Kemudian saraf pendengaran ini kita ganti dulu angkanya 3. Kita save, kita simpan. Pasangannya masih 1. Kemudian itu yang nomor 1 yaitu saluran estasius. Saluran estasius ini. Nah, ini kita ganti angkanya ini 1. Dan kita save. Berangkat. Dropnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau ini yang soal ini drop down, single choice. jadi pilihannya ke bawah. Ini. Kita tuliskan pilihan-pilihannya. Misalkan sini alis, kemudian menambah jawaban lagi di bawahnya, add answer. Alis. Pupil. Kemudian iris. Kemudian kita tambah lagi 1. Sclera. Kemudian kita beri kuncinya. Nah, kuncinya kita centang.
kita alis, centang, kemudian kemudian save. save. Nah, kita nggak perlu ngetik lagi satu-satu, kita Ke atas. duplikat lagi aja, tinggal mengganti kuncinya. Kita besarkan, nah kemudian kita tempatkan Kemudian sentuh kita kopi. Nah, kita letakkan yang ini kan pilihannya nanti selera ya. kuncinya, Berarti kuncinya kita ganti. ini adalah sklera, berarti kita betulkan kuncinya di sini adalah sklera, jawabannya Dan yang lalu harus kita hapus, kita save, dan save. kita berikan kunci. Kemudian Kita duplikat lagi untuk yang sebelahnya. Nah, ini jawabannya adalah kuncinya, iris. bukan Berarti sklera, selera tapi kita hapus. Kita ganti kuncinya iris. iris. Dan save. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, Kalau ini sudah, sekarang pilih ini soal benar ini atau benar salah. atau Sama salah, seperti di berarti ANBK itu juga ada benar atau salah, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau benar atau salah itu sama seperti ini, milihnya select, pakai select. Nah, ini kita besarkan sesuai dengan kotaknya. Kita beri jawaban, benar, good answer. dan save. Dan kita Kemudian lihat ini lagi, duplikat, kita dan taruh ini jawaban yang benar jawaban di mana. yang salah, Dan kita kita taruh jawaban sini. yang benar itu salah. Jadi Tidak kita salah. taruh di sini. Nah, Kita sekarang duplikat lagi, kemudian kita ubah menjadi jawabannya yang salah. Jadi Wrong answer. wrong answer, Dan save. kemudian ini juga Kita duplikat wrong lagi. answer. Nah, kalau sudah selesai, Setelah langsung sekarang save and Bismillahirrahmanirrahim, save and view. Kita bisa lihat. nah, tampilannya seperti ini. Anak-anak nanti bisa lihat namanya di sini. Ketik. Kemudian ini tinggal milih nanti. Kemudian ini tinggal pilih, ya, misalkan checkbox begini. Kemudian yang ini tinggal menambahkan garis. Cara mengerjakannya seperti itu, Bapak ini. Ibu ya. Kemudian untuk yang ini misalkan menggeser itu dicoba. Nah, ditempelkan seperti itu. Jadi sama persis seperti soal-soal anak-anak ANPK. Seperti A. Yes. Nah, ya, misalkan ini. Ini. Terus Waktu saya tinggal 10 menit ya. finish. Bu Oke, Alhura. Bu, betul, Bu Didi. Baik, ini saya akhiri untuk yang membuat ini ya. Kita coba langsung Bapak Ibu bisa mengerjakan hasilnya ini seperti apa. Ini sklera. Yang ini. Saya share link. Saya akan share link di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan. Bentar. Nah, untuk link yang hasil tadi saya share di kolom chat Bapak Ibu. Silakan barangkali mau mencoba mengerjakannya seperti apa. Monggo. Sambil saya tunjukkan lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sudah selesai mengerjakan itu nanti langsung ini custom link.
Ya, kalau sudah kita berikan apa? Nah, ini kelihatan ya, kunci-kuncinya ini kelihatan. Nah, mana yang benar, mana yang salah. Ini join a row. Langsung ini custom link. Custom link ini kita untuk mendapatkan link yang bisa kita bagikan ke siswa kita. Dan ini bisa diatur Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa diatur send answer to the teacher. Kalau ini misalkan ini cek answer, ini biasanya anak-anak bisa ngecek jawaban dulu. Kalau hasilnya jelek, dia mengerjakan lagi. Tetapi kalau saya lebih senang ini satu kali saja send answer to the teacher. Jadi sekali mengerjakan, mereka langsung bisa mengirim. Nah, kemudian ini mengirim jawaban melalui mailbox. Ini harus dicentang ya biar kita bisa tahu jawaban anak-anak. Kemudian every time they send answer to the teacher. Ini bisa setiap waktu. Kemudian nama siswa, kemudian grade-nya, school subject ini juga harus ditulis. Kemudian set time limit ini bisa dicentang, diisi mau dibuat berapa menit dalam mengerjakan ini, misalkan kok misalkan 30 menit misalkan. Ini bisa diisi di sini Bapak Ibu ya. Kemudian tunjukkan nilai tanpa desimal. Ini tanpa desimal berarti nilainya bulat ya. Kalau ini, kalau yang bawahnya ini nilainya itu pakai angka desimal koma. Nah, maksimal skor berapa? Ini bisa 10, bisa 100 Bapak Ibu ya. Nah, saya sambil menunggu Bapak Ibu mengerjakan, saya ingin menunjukkan nilai dari anak-anak itu wujudnya seperti apa. Ini coba saya bukakan yang punya saya. Nah, ini di My Dashboard ya, lihatnya di My Dashboard. Kemudian ini ada mailbox, ini kita klik. Nah, ini muncul begini ya Bapak Ibu. Nah, ini barusan mengerjakan ya. Ini 0, dapat 0, ini juga 0. Nah, ini murid saya yang ini dapat 83 dari skor totalnya itu 100, ini dapat 72. Nah, ini kita manual Bapak Ibu untuk merekap nilai ini. Kalau Bapak Ibu enggak mau manual, Bapak Ibu harus membuat kelas ya, membuat kelas. Coba saya balik ke dashboard. Membuat kelas ini, My Class. Nah, My Class ini saya sudah membuat, tapi menurut saya yang masuk baru 1 Bapak Ibu. Nah, di sini nanti anak-anak akan registrasi menggunakan email Belajar ID. Jadi anjurkan anak-anak itu untuk menggunakan email Belajar ID ya, supaya emailnya itu digunakan, dimanfaatkan. Nah, ini baru 1 yang join. Jadi kita di sini bisa buat grup. Nah, kalau kita lewat sini Bapak Ibu itu kita bisa ini mendownload nilai itu langsung berupa file CSV. Tapi saya belum bisa praktek ini Bapak Ibu ya, karena saya belum membuat grup di sini, belum ada. Anak-anak mengerjakan di sini belum ada. Saya masih manual, jadi masih manual saya. Waktu saya masih 5 menit ya Bu. Kemudian kalau misalkan mau mengundang siswa ini bisa pakai ini ya, My Student ini. Terus ada link, nantinya ada link yang mau di share ke siswa itu, nanti ada link Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah diberi link, tinggal registrasi menggunakan email Belajar ID. Untuk sementara ada pertanyaan enggak Bu Ula? Bu Didin, apakah sudah memaparkan materinya? Nanti ada sesi tanya jawab Bu Didin. Iya, sudah selesai saya. Oke. Sambil nunggu ini. Kalau barangkali ada yang mengerjakan Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk Bu Didin sudah cukup dulu ya.
Baik, Nggih, Bapak nggih. Ibu, terima kasih luar biasa Bu Didin pemaparannya. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pada sesi tanya jawab. Silakan memberikan pertanyaannya di kolom Q&A, nanti biar enggak ini ya, biar enggak tercampur dengan chat. Saya say hello sebentar Bu Didin dan Pak Zeni, ada dari rekan kita dari Tulungagung. Halo Tulungagung, ada Malaka, Mentawai, kemudian ada dari Sulawesi Tenggara, Banyuwangi, dan NTT. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak kita yang paling ganteng ini dari tim Belajar ID. Wah, banyak yang ganteng, tapi ini salah satu yang terganteng. Bapak Zeni Sutrisno MPD. Halo Pak Zeni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Luar Bu. biasa. Nggih, terima kasih. Zeni ini banyak sekali penghargaannya. Ini Bapak Ibu, saya bacakan sedikit tentang profil Pak Zeni. Beliau S1 dari Tuban, kemudian mengambil sertifikat profesi, pendidikan profesi, kemudian S2-nya dari Universitas Gresik, sekarang mengajar di UPT SDN Sugihwara 1 Tuban. Beliau narasumber praktik baik IKM, kemudian Google Certified Educator, guru inovatif Kemdikbudristek tahun 2023, penggerak komunitas akun belajar ID Kabupaten Tuban, kemudian pembatik level 4, oh, luar biasa Pak Zeni, dan CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Wah, langsung saja Pak Zeni, kami sudah nggak sabar ini tadi. Bu Didin tadi sudah luar biasa dengan live worksheet-nya. Sekarang apa ini Pak Zeni yang mau dipaparkan dan dibagi kepada teman-teman semuanya? Silakan langsung saja Pak Zeni, nanti sampai jam 20.35 Pak Zeni, nggih? Siap, Oke, siap, siap. terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Ibu moderator, rekan saya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, saya izin saya terlebih dahulu. Ya, yang kami hormati Ko-Kapten Ibu Nuraini MPD, Ibu narasumber, host moderator, sekaligus para peserta yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini begitu luar biasa. Tadi sepintas saya melihat pesertanya ternyata jauh-jauh ini, Bu. Ada yang dari Nusa Tenggara juga, Sulawesi, Poliwali Mandar, dan sebagainya. Di dalam materi yang kedua, ini saya mengangkat sebuah transformasi digital di dalam pembelajaran. Tadi untuk profil saya sudah disampaikan Ibu moderator, nggak usah saya sampaikan lagi. Mengapa kok transformasi digital itu sangat penting? Mari kita kupas di kurang lebih 35 menit ke depan, yang tentunya semoga bisa membawa manfaat. Sebelum itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tebak gambar agar yang ngantuk menjadi tidak ngantuk, kemudian yang sudah ngantuk semoga tidak tambah tidur. Ini bisa dijawab di kolom chat Bapak Ibu ya. Kira-kira tebak gambar ini apa ya ini? Kira-kira jawabannya. Monggo. Bisa dibantu Ibu moderator untuk membaca jawabannya, Bu. Bu Ulang, mungkin bisa dibantu membaca jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman peserta. Atau Pak Kartono mungkin bisa bantu jawab? Oke, Bapak, saya bantu nggih. Ya. Di sini ada jawaban dari Ibu Lili Hirmawan. Rumput kering.
Rumput Bu kering. Fitriatul Hasanah juga rumput kering. Rumput kering. Oke, coba kita cek jawabannya ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, ternyata benar. Rumput Benar. kering. Yang kedua, monggo Bapak Ibu bisa dijawab di chatnya. Bisa langsung dibaca Pak Kartono ya untuk Iya, jawabannya. iya Pak, siap. Ada Ibu An-Naji minta uang. Minta Ada yang uang, minta duit. minta duit. Minta uang sama minta duit bedanya apa Pak ini Pak? Ada Ibu An Iya betul, minta uang. Minta awal. uang. Terakhir. Pinter-pinter ini Pak berarti. Terakhir ini. Senam otak, Pak. Ini banyak yang menjawab senam otak. Wah ini Alhamdulillah berarti peserta kita malam ini luar biasa. Tepuk tangan Luar dulu biasa. buat Tepuk panjenengan tangan. semuanya. Oke Bapak Ibu, sebelum ke materi inti, izinkan saya untuk berpantun ini. Beli baju ke Jakarta, Cakep. turunnya di Taman Mini. Cakep. Bapak Ibu yang luar biasa, yuk saling berbagi. Berbagi apa? Yaitu berbagi praktek baik agar kita apa yang sudah kita laksanakan bisa membuat motivasi teman-teman yang lainnya. Sedikit satu pertanyaan Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih puncak karir seorang guru itu? Yang pertama, apakah harus seorang ASN? Apakah harus guru besar dik? Apakah harus guru penggerak? Apakah kepala sekolah? Ataukah pengawas sekolah? Terkadang kita harus berpikir seperti ini. Kita mungkin saat ini sudah berserdik. Wah, sudah tinggi betul karir saya. Atau mungkin sudah menjadi kepala sekolah ataupun bahkan pengawas. Ternyata dari sini kita berpikir, bisa dilihat Bapak Ibu, gambar sebuah pembelajaran pada zaman dulu. Sebetulnya karir seorang guru ini adalah sebuah apa ya? Kehadiran kita yang selalu dirindukan oleh murid. Jadi puncak karir seorang guru di sini adalah kehadiran kita bila mana sangat dirindukan oleh seorang murid. Maka dari itu, mari kita bersama-sama filosofi ini kita camkan betul, kita tanamkan betul, terutama kita sebagai pendidik. Transformasi digital saat ini sangat begitu kental sekali Bapak Ibu. Di gambar nomor 1, sebelum adanya transformasi digital, mungkin kita 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, ketika mau naik kendaraan umum harus di pinggir jalan, kita menunggu lama dan sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya sebuah transformasi digital ini sekarang tinggal di genggaman kita. Misalkan pesan Grab ataupun dan sebagainya. Kemudian di gambar nomor 2, Bapak Ibu, ada seseorang yang belanja ini di sebuah minimarket ataupun supermarket. Dulunya secara manual seperti itu. Akan tetapi dengan adanya transformasi ini sudah ada di genggaman tangan kita. Satu misal ada Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Sedangkan gambar yang ketiga, sistem pembayaran yang dulu kita jumpai sering menggunakan uang cash, akan tetapi sekarang sering sekali, justru tidak di kota besar saja, akan tetapi di kota-kota pinggiran kecil dan sebagainya sudah memakai m-banking ataupun QRIS. Ini menandakan bahwa sebuah transformasi digital begitu cepatnya berkembang di kehidupan kita. Sedangkan untuk transformasi digital di dalam kelas, Bapak Ibu, di 45 tahun yang lalu, mungkin zaman penjajahan ataupun setelah penjajahan, setelah merdeka, masih sering kita menjumpai proses pembelajaran yang seperti foto di samping kiri. Masih menggunakan meja seperti itu dan sebagainya. Namun saat ini kita bisa mengamati perubahan transformasi ini begitu nyata. Menggunakan komputer, laptop, dan sebagainya. Di materi-materi di hari yang pertama sudah dikupas begitu banyak sekali tentang Chromebook
Dan tadi rekan saya Budidin juga sudah menyampaikan tentang apa itu praktek baiknya, dan itu merupakan sebuah transformasi digital yang sudah kita lalui. Kemudian ini Bapak Ibu, transformasi digital di dalam kelas. Kalau dulu kita bahan ajar, kita tulis tangan, kemudian kita tumpuk berupa hard copy dan sebagainya. Akan tetapi sekarang kita lebih simple, pakai e-learning ataupun kita simpan di drive dan sebagainya. Kalau dulu ujian sekolah kita menggunakan kertas dan sebagainya, saat ini kita bisa ujian di depan gadget kita. Pembelajaran di kelas juga seperti itu. Yang biasanya tatap muka bertemu secara langsung, saat ini bisa kita lakukan seperti pada malam hari ini. Yang tentunya ini semua merupakan transformasi digital yang telah dialami di zaman sekarang. Ternyata transformasi digital itu memerlukan sebuah SDM, Bapak Ibu, sumber daya manusia. Yang pertama, konsumen. Konsumen ini tipe menerima dan menggunakan saja. Misalkan kalau sekarang yang lagi ngetren kan AI, kita menggunakan ChatGPT sebagai konsumen saja, sebagai pemakai saja. Seperti yang kedua, kontributor. Transformasi digital memerlukan sebuah SDM untuk kontributor. Kontributor ini tipe menerima, menggunakan, dan berkontribusi secara langsung. Kayaknya ini kita sudah nggak asing lagi seperti penggunaan aplikasi PMM dari Kemendikbudristek. Ketika kita unggah karya, kemudian aksi nyata, pelatihan mandiri. Lah, ini salah satu selain konsumen, kita juga sebagai kontributornya. Sehingga aplikasi PMM ini bisa hidup. Ada praktek baik di situ, ada karya yang bisa dilihat oleh teman-teman guru yang lainnya. Kemudian tipe yang ketiga, kreator. Tipe kreator ini tipe membuat sesuatu yang bermanfaat untuk digunakan oleh orang banyak. Yang mana biasanya kreator ini memerlukan skill atau pengetahuan keahlian khusus. Biasanya kita sebagai guru, ada juga yang sebagai kreator. Tapi cenderung di nomor 1 dan nomor 2. Ingat Bapak Ibu, bahwa di perkembangan ini yang bertransformasi digital itu bukan aplikasi-aplikasi saja, akan tetapi virus pun juga ikut bertransformasi. Kalau 15 tahun yang lalu, mungkin kita mengenal virus yang apa itu? Yang sedang saja, saat ini lebih kuat lagi virus-virus tersebut. Nah, ini sesuai perkembangan. Transformasi digital di dalam pendidikan, saya bedakan menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama mengenai bahan ajar, kemudian ada metode, media, assessment, dan ruang belajar. Tentu apa yang tampak di layar Bapak Ibu ini sudah tidak asing lagi. Seperti Canva, Google Site. Kemudian untuk metodenya ada blended learning, classroom. Untuk medianya ada game, AR, VR. Assessment-nya menggunakan Google Form. Word wall yang tadi dipraktekkan oleh Budidin. Kemudian di ruang belajar ada Google Classroom. Kemudian ada Edpuzzle. Dan yang berwarna merah ada PMM. Nah, ini menandakan bahwa sebuah transformasi itu begitu nyata Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan. Kita sebagai pendidik, tenaga kependidikan tidak boleh mengkesampingkan itu. Mau tidak mau kita harus memiliki moto visi bahwa belajar sepanjang hayat. Di dalam penggunaan akun Belajar ID juga seperti itu Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama memaksimalkan penggunaan akun Belajar ID murid. Yang biasanya kita itu cenderung memakai akun kita, akun pribadi kita. Tetapi lupa, padahal akun murid itu juga penting. Sudah kita aktifkan, tetapi tidak digunakan. Satu misal bisa kita gunakan untuk Canva dan lainnya. Nanti di akhir slide saya ada beberapa praktek baik di dalam penggunaan akun Belajar ID khususnya untuk murid. Untuk PMM Bapak Ibu, platform PMM di sini sebuah platform digital untuk akselerasi transformasi pendidikan. Sebagai platform teknologi untuk wadah SDM ataupun talenta digital untuk menjadi kontributor dan kreator yang saya sebutkan tadi. Yang mana bertujuan untuk membangun ekosistem digital di dalam pendidikan.
Mari Bapak Ibu kita imbangkan bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat ini juga kita harus selaraskan sesuai visi misi kita, sesuai visi misi sekolah kita, biar kita tidak tertinggal oleh zaman. Saya singgung sedikit Bapak Ibu mengenai AI. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, ataupun sudah menggunakannya. AI di sini merupakan sebuah kecerdasan buatan yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Akan tetapi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu bahwa AI ini bukan musuh, tetapi dirancang sebagai komponen pelengkap untuk memperkuat kreativitas dan orisinalitas inovasi dari manusia itu sendiri. Banyak sekali di medsos yang menentang, terutama dari kalangan guru. Wah, ini murid menjadi lebih mudah mengerjakan ini itu. Kita sebagai pendidik harus mengambil dari sisi positifnya. Bahwa ketika murid kita mampu menggunakan teknologi AI, maka sudah barang tentu gurunya juga harus mampu. Oleh karena itu nanti sedikit saya praktekkan mengenai penggunaan AI yang menggunakan akun belajar ID ataupun miliknya murid ataupun tenaga pendidik. Ya, di sini saya mengambil 4 yang umum yang digunakan oleh para pendidik. Yang pertama ada ChatGPT, Lumen 5, ada Magic Pen, bukan Magicom ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada Edpuzzle. Dari keempat ini mungkin saya akan praktekkan 2. Yang satu untuk posisinya sebagai guru, yang 2 nanti posisinya sebagai murid, memanfaatkan akun belajar murid. Yang pertama dulu Bapak Ibu di ChatGPT. Sebentar. Ya. Di ChatGPT ini Bapak Ibu bisa langsung menulisnya di Google, chatgpt.com. Ini model AI yang mempermudah kita, misalkan mau membuat bahan ajar ataupun RPP dan sebagainya. Kita tulis saja apa yang kita inginkan, misalkan RPP IPAS kelas 4 sekolah dasar. Nah, tinggal enter saja. Ketika sudah muncul seperti itu, ini secara otomatis akan muncul Bapak Ibu bahwa apa itu KI-nya apa, KD-nya apa, tidak perlu mengetik. Namun sebagai pendidik kita harus teliti karena teknologi ini juga memiliki kekurangan Bapak Ibu ya. Untuk loginnya ini bisa menggunakan email biasa ataupun akun belajar ID. Lah apabila murid Bapak Ibu punya akun belajar ID, kita maksimalkan penggunaannya biar dimanfaatkan untuk hal seperti ini. Nah, ini sudah secara otomatis kita tinggal ngechat, muncul apa yang kita inginkan. Ini apabila kita memposisikan diri kita sebagai guru ataupun pendidik. Tanpa kesulitan, sudah muncul seperti ini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu ketika kita memposisikan sebagai murid? Misalkan kita berikan tugas. Ya, kita berikan tugas, kita menggunakan teknologi AI. Sebentar. Ya, kita menggunakan Lumen 5. Ini yang paling mudah. Kira-kira untuk murid-murid kita juga mudah. Kemudian kita klik di text on media. Sama ya, di Google kita ketik di sini, lumen5.com, itu langsung muncul. Kita masukkan akun belajar ID murid kita. Kemudian kita praktekkan, misalkan ada text on media. Di sini memang bahasanya masih bahasa Inggris, nah, tapi nanti bisa dirubah Bapak Ibu. Ada beberapa kriteria yang harus kita tulis. Misalkan murid kita ajak untuk membuat tentang apa ya? Gempa bumi. Misalkan gempa bumi. Kita ketik saja gempa bumi. Nah, dari gempa bumi itu kira-kira ada 3 yang harus dibahas. Penyebabnya, kemudian akibat, dan solusinya. Satu kata saja cukup.
Kemudian kita kompres script. Di teknologi AI akan secara otomatis muncul seperti ini. Tapi ini belum selesai. Tugas anak-anak ini membuat teks menjadi video. Kalau teksnya seperti ini sudah muncul bahwa ada penyebabnya, akibat, solusi, kita continue, klik continue. Nah, kemudian yang langkah yang terakhir yaitu convert to video. Nah, dari sini Bapak Ibu, anak akan terlatih. Selain menggunakan metode cepat dari transformasi digital ini, anak-anak lebih mudah memanfaatkan akun belajar ID-nya. Misalkan ini videonya masih loading, Bapak Ibu. Nah, ini gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng. Lah, ini semua bisa kita lihat secara visual, audio visual. Nah, ini hanya beberapa kata, tapi sudah muncul. Itu ada sebuah pembelajaran. Nah, menyebabkan apa saja gempa bumi itu. Nah, salah satunya seperti ini, Bapak Ibu. Tidak untuk sekolah dasar saja, mungkin untuk SMP, SMA juga bisa kita gunakan. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi kita harus memaksimalkan akun belajar ID murid. Ini sudah jadi menjadi video. Betapa mudahnya transformasi digital ini di sekeliling kita Bapak Ibu, sehingga sangat memudahkan pembelajaran bagi anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh praktek baik yang telah saya lakukan Bapak Ibu, yaitu menggabungkan sebuah kearifan lokal dengan sedikit sentuhan transformasi digital. Ini bagi Bapak Ibu yang mungkin murid-muridnya sudah aktif akun belajar ID-nya, bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi ingat bahwa sebuah teknologi itu tidak bisa lepas dari kearifan lokal setempat. Dari praktek baik yang sudah saya lakukan, sama yang sudah dilakukan dengan narasumber di hari pertama, kita harus memperhatikan 4 poin penting ini. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Mengapa demikian? Bahwa praktek baik ketika 4 komponen itu masuk di dalamnya, maka akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Misalkan kearifan lokalnya apa, kita selidiki Bapak Ibu. Ini contoh praktek baik yang sudah saya gunakan di kompetisi kemarin, Hari Guru Nasional di 2023. Contohnya, misalkan di sekolah saya itu banyak sekali sebuah tanaman-tanaman seperti ini. Akan tetapi orang tua itu kurang memperkenalkan hal-hal demikian kepada putra-putrinya. Mungkin seiring perkembangan zaman, beda dengan zaman saya dulu ataupun Bapak Ibu yang dulu. Selain itu, ketika di rumah, siswa ini lebih asik menggunakan gadget ataupun smartphone. Nah, ini suatu situasi kondisi yang terjadi di lingkungan sekolah saya. Tantangannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, siswa di dalam kegiatan pembelajaran itu malas, kurang semangat. Bagaimana sih ini kok pembelajarannya seperti ini? Mungkin seperti itu. Kurang perhatian orang tua. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tantangan berikutnya, apakah siswa bisa ya diajak praktek baik secara langsung ini? Menciptakan sebuah produk ini, bisa nggak? Dan yang terakhir, apakah setiap produk tersebut tercipta bisa meningkatkan nilai apa enggak? Apa jangan-jangan kita hanya seolah-olah praktek saja, akan tetapi tidak memiliki sebuah nilai yang penting untuk kehidupan murid tersebut. Sehingga tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan pemetaan, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru, koordinasi dengan orang tua dan siswa. Mengapa demikian? Jangan sampai kita mengajak praktek, khususnya di luar kelas, tanpa koordinasi. Ditakutkan ada beberapa hal yang tidak diinginkan, kita nanti yang disalahkan. Sehingga koordinasi ini sangat penting sekali. Dan aksinya apa Bapak Ibu? Kegiatan praktek ini menggunakan strategi pembelajaran langsung atau direct learning, melibatkan siswa, di mana pembelajaran tidak cenderung di dalam kelas. Akan tetapi kita ajak ke kebun ataupun ke sawah. Ini tidak harus sebuah tanaman A, B, C, enggak. Sesuai kondisi di lingkungan Bapak Ibu.
Kemudian aksi yang berikutnya, sebagai pendidik juga harus mendampingi, sebagai guru kita harus mendampingi. Guru dan siswa berjalan menuju kebun, kemudian proses belajar secara langsung di situ. Kemudian dari aksi tersebut, kita ajak anak-anak ini praktek secara langsung. Bagaimana sih ubi ini supaya mendapat nilai, daya jualnya naik, itu bagaimana? Diubahlah menjadi sebuah tepung. Dari tepung ini, kita berikan sentuhan sedikit transformasi digital, yaitu di gambar nomor 2, anak-anak kita ajak untuk mempraktekkan Canva menggunakan Chromebook. Tentu menggunakan akun belajar murid, bukan akun belajar guru. Di langkah yang nomor 2 ini, setelah tepung itu jadi, kemudian anak-anak membuat desain labelnya. Selanjutnya di nomor 3, mempresentasikan secara manual juga. Dan langkah yang keempat, membuat evaluasi ataupun tugas-tugasnya menggunakan Google Form, juga menggunakan akun belajar ID murid, yang mana hasilnya seperti di nomor 5. Dari ubi yang biasa dikemas menjadi tepung, memiliki label, dan di situ rasa kebanggaan anak ada. Oh, desain saya sudah terpapang di situ. Dan hasilnya apa? Siswa tentunya lebih senang, Bapak Ibu. Bukan di kelas, cenderung di kelas terus, tapi kita ajak secara langsung di ladang ataupun di sawah. Selain itu, siswa tergugah jiwanya. Mungkin akan terbenak pada pemikirannya sepanjang masa bahwa dulu saya pernah diajak praktek baik seperti ini. Selain itu juga ada refleksinya, siswa semakin aktif, siswa mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi dari cara desain, memanfaatkan akun belajar murid, memanfaatkan Chromebook. Nah, ini merupakan sebuah refleksi yang penting sekali. Sehingga harapannya bisa menyeimbangkan. Bukan berarti anak-anak itu tidak boleh memegang HP, bukan. Tetapi diseimbangkan. Bermain juga oke, kemudian berkarya juga oke. Orang tua menjadi senang juga. Akhirnya, oh ternyata anak-anak ketika diajak praktek baik seperti ini reaksinya. Hasil untuk kita, Bapak Ibu, alhamdulillah dari praktek baik tersebut termasuk 3 terbaik di Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Dan alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi dari Mas Bupati, Mas Lindra dari Kabupaten Tuban. Nah, ini menandakan apa? Bahwa hal yang kita lakukan, praktek baik yang kita lakukan, itu harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan semata-mata hanya murid. Kalau masalah hasil seperti foto yang tampak seperti ini, itu bonus saja Bapak Ibu. Yang terpenting adalah untuk murid, dan murid. Ingat bahwa karir seorang guru yang tertinggi adalah kehadiran kita selalu dirindukan oleh murid. Itu Bapak Ibu dari praktek baik yang sudah saya lakukan. Waktu saya tadi seharusnya 35 menit, ini di timer saya sudah menunjukkan 30 menit. Masih ada waktu 5 menit, mungkin nanti saya kembalikan kepada moderator agar sesi tanya jawab bisa dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Jangan berhenti berinovasi, terus berkarya, bahwa semuanya hanya untuk murid, kehadiran kita harus selalu dirindukan oleh murid. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kartono, Bu Ula. Bu Ula, monggo lanjut. Oke. Oke. Pak Zeni, terima kasih. Oke. Pak Zeni, terima kasih luar biasa Pak Zeni. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan pemaparan dari dua narasumber kita. Barangkali kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Yang pertama tadi Bu Didin sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa ya tentang bagaimana pemanfaatan digitalisasi, kemudian live workshop, dan Pak Zeni juga menyampaikan bagaimana pemanfaatan AI untuk proses pembelajaran kita. Nah, barangkali Bapak Ibu yang masih ingin belajar, ingin bertanya kepada dua narasumber kami persilahkan.
atau barangkali mau raise hand, dipersilakan Bapak Ibu langsung berbicara dengan narasumber kami. Pak Kartono barangkali bisa membantu, barangkali ada yang bertanya atau raise hand. Ih, belum ada kelihatannya ini, Bu. Belum ada. Di Sepertinya chat sudah ada, jelas. di chat Gimana? ada Pak ini Pak. Oh iya. Ini dari Pak Teguh Wahyudi ini. Selamat malam Pak Zeni Sutrisno. Maaf Pak Zeni dari SD mana nggih? Saya sangat Oh, terinspirasi dengan apa yang nggih. dikatakan Pak Zeni. Oke, Pak ya. Zeni. Terima kasih Pak. Bertanya dari SD mana? Nggih, Pak Zeni, silakan di-spill dari SD mana? Oke, terima kasih Pak Teguh Wahyudi. Saya dari SD Negeri Sugiwara 1, Parengan, Tuban. Tuban Selatan, perbatasan Bojonegoro, Pak. Monggo, Narak menawi kerso. Nggih. Yang penting jam kerja boleh, Pak? Atau di Boleh, luar jam monggo. kerja? Di Oke, luar jam kerja juga silakan. boleh. Oke, silakan Pak Teguh. Kalau main-main ke sekolahnya Pak Zeni. Oke, untuk kontak mungkin bisa dicek di YouTube ataupun di Instagram. Langsung ketik nama saya, insya Allah sudah muncul. Bisa sangat mudah. Terkenal di mana-mana, nggih? Cari saja nanti. Zeni Sutrisno, ya. Luar biasa Pak Zeni. Belum ada yang lain. Ada yang mengangkat tangan? Pertanyaan, Bu. Ada di Oh, ada yang atas. resen. Ini. Monggo saya dibantu untuk unmute Eh, dari Bu Saya Bu Lili. Sylvie. nggih. Bu Silvi. Monggo. Iya. Selamat malam, terima kasih Ibu untuk Pak Zen. Maaf, saya guru TK Pak Zen. Saya tertarik sebenarnya dengan kegiatan yang ini. Tadi ada LIM 5 itu. Tapi maaf kan tadi Bapak mengatakan kalau itu untuk siswa-siswa yang sudah mempunyai akun belajar. Nah, untuk TK bagaimana Pak? Apakah juga, kalau saya belum pernah mendengar kalau akun belajarnya untuk murid TK. Tapi saya tertarik misalnya mau membuat kayak game kayak gitu. Oke. Kan ada anak TKB sekarang kan sudah pandai Pak untuk membaca, itu enggak tahu otomatis sudah, maksudnya seiring dengan waktu dan belajar itu sudah bisa membaca dan senang juga bermain. Itu kan lebih menarik, menantang gitu Pak. Makasih Pak, ditunggu. Oke. Terima kasih Bu Lili. Pak Zeni, Sama-sama, Bu. terkait dengan akun belajar ID untuk anak TK ini gimana Pak Zeni? Silakan. Oke, terima kasih Bu Lili Silvi Setiarini. Pertanyaan yang bagus ini. Karena memang sebuah teknologi itu tidak hanya untuk satu golongan saja. Kalau bisa untuk semua golongan, khususnya mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi juga. Yes. Gini Bu Lili, bahwa penggunaan Lumen 5 ataupun ChatGPT dan lainnya, itu pakai email biasa bisa. Namun mengapa saya tadi menyampaikan bahwa menggunakan akun belajar ID murid semata-mata untuk memaksimalkan bahwa pemerintah ini sudah memberikan akun belajar ID yang begitu bermanfaat sekali. Mari kita manfaatkan. Jangan sampai setelah diaktifkan akan tetapi ditinggalkan begitu saja. Ini pengalaman yang sudah seperti itu. Sehingga yang ditanyakan Bu Lili ini bisa Ibu mempraktekannya dengan email biasa. Karena memang belum memiliki akun belajar ID. Jadi mungkin pakai Gmail ataupun dan sebagainya. Untuk masalah prakteknya, Bu, bagaimana sih mengaktualkan betul yang disampaikan Bu Lili tadi, bahwa penggunaan ini sungguh menarik. Akan tetapi ada juga sisi negatifnya, Bu, selain positif. Rasa kreativitas siswa dan daya nalarnya itu juga, kalau anaknya ini cerdas dan sebagainya, akan mendampingi kecerdasannya, ataupun kekurangannya di sini biasanya, wah, pakai itu aja, lebih mudah, simple. Akhirnya rasa malasnya yang diutamakan. Oleh karena itu kita sebagai guru, mau tidak mau, sedikitlah kita harus menguasai AI, kemudian penggunaan akun belajar ID, dan lain-lain. Itu harus kita kuasai. Jangan sampai kita tertinggal dengan murid kita, Bu. Mungkin itu, Bu. Kalau saya kira di TK juga bisa, sangat bisa bahkan. Kalau masalah mengapa TK belum mendapatkan akun belajar ID, nanti bisa dijawab oleh Kokapten yang ini pada bidangnya. Seperti itu Bu Ula, Bu Lili, terima kasih.
Terima Bu, kasih, Pak. Bu Ko bisa menambahi, Bu Ko? Bu Aini? Ya, Bapak Ibu, untuk semua jenjang sebenarnya sudah disiapkan akun dengan Kasih, syarat Bu Ani. semua murid masuk di itu ya Bapak Ibu di Dapodik. Jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu posisi mengajukan akun akan kami bantu. Silakan menghubungi Kokapten bagi sekolah-sekolah yang muridnya belum mendapatkan akun. Terima kasih. Terima kasih, Bu Oke. Ani. Jelas ya Bu Lili ya, menghubungi Iya. Kapten kota Iya. masing-masing nggih. Jadi yang Oke. kota di Terima luar kasih. Tuban nanti bisa Iya. menghubungi Kapten Belajar ID sesuai domisili atau kota kabupatennya masing-masing. Oke. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu Iya, terima Aini kasih. dan Pak Zen. Silakan pertanyaan berikutnya dari Hajah Nur Anim. Ini Hajah Nur Anim, silakan. Bisa dibantu unmute Pak Kartono. Ibu Hajah Nur, monggo. Hajah Nur Anim. Kalau belum bisa Bu Ida. Nah, ini. Nggih, nggih Bu. Monggo. Sudah bisa itu. Atau ini enggak sengaja resen ya. Sepertinya nggak sengaja ini. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Lewat chat juga enggak apa-apa, Bapak Ibu. Atau sudah jelas? Barangkali sudah jelas. Atau ada informasi tambahan, Bu Didin ataupun Pak Jenny, sambil menunggu ini para peserta. Mungkin pesertanya terpukau dengan Pak Zeni tadi. Iya, Sangat menginspirasi tadi. hari ini luar biasa memang Iya, pemaparannya Pak Kartono ya. iya Bu. Bu Didin yang luar biasa. Saya baru tahu ini tadi Saya juga ternyata. baru tahu Bu, saya Bu. Wah, sangat Oke. menginspirasi sekali. Pak Zeni juga ya, ternyata AI itu tidak hanya tulisan-tulisan saja, tidak hanya gambar, ternyata bisa outputnya di video gitu ya. Wah, nggak usah susah-susah nyari ternyata. Betul, Bu. Paling tidak kita nanti sebagai pendidik memberikan hal yang baru. Kalau murid kita senang, nah tadi ya saya sampaikan bahwa karir seorang guru yang paling tinggi ya murid kita senang bahagia itu. Oke. Bukan gara-gara jam kosongnya loh ya, tapi gara-gara sebuah Betul. pengetahuan, kreativitas, hal-hal menarik. Ini saya kira bisa kita kembangkan. Kemudian pemanfaatan Chromebook jangan lupa. Sekali lagi akun belajar ID murid jangan lupa tidak digunakan, tapi dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin itu Bu untuk apa ya, sebuah praktek baik yang sudah saya lakukan. Oke, oke. Jadi Untuk penting berinovasi itu intinya kita tidak harus menunggu perintah. Mari kita berinovasi apapun. Mungkin Bapak Ibu yang sering menggunakan medsos, Instagram, dan lain-lain, bisa kita mengikuti Instagramnya Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali inspirasi-inspirasi yang membuat kita mungkin akan tergugah, semakin tergerak untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid kita. Begitu Bu Ula. Jadi memang keterlibatan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing itu dalam pemaksimalan belajar ID ke anak-anak itu penting sekali Pak ya. Jangan hanya Betul, dipakai saja, dikasih, kemudian diaktifkan saja, tetapi tidak pernah digunakan. Gurunya saja yang memanfaatkan, gitu Pak ya. betul sekali. Dan Oke. ini kalau dikalkulasi memang mayoritas menggunakan akunnya guru. Termasuk kita sendiri mungkin, oh anak-anak pakai akun ini saja. Nah, seperti itu. Mari kita kurangi hal-hal seperti itu. Bahwa akun belajar ID murid itu juga sama. Ketika gunakan untuk Canva juga sama. Oke. Kapasitasnya berapa Pak Zeni kalau akun siswa itu? Bisa nyimpen Kapasitas, banyak enggak ya? setahu saya sih untuk kapasitas itu sama Bu dengan dengan apa akunnya pendidik. Oh gitu, ya ya.
Berarti banyak sekali gitu ya. Siswa Nggih. nggak usah bingung-bingung misalnya mau nyimpan sesuatu terkait pembelajarannya gitu ya. Betul, Kita betul. punya storage yang banyak sekali gitu. Kalau akun pribadi kan maksimal cuma 15 giga kan. Iya. Kalau kemarin berapa ya? Mungkin di Belajar ID kan unlimited dulu ya. Cuma sekarang ada batasan-batasan ini. Izin Pak, kalau di apa itu, ini nama saya Riza Palevi, itu ada 100 giga kayaknya kalau akun belajar itu. Nggih, nggih. Nah ya, Ini betul-betul untuk satu. co-captain ini yang ahlinya ini. Enggak ahlinya, tapi kalau ditengok di akunnya itu tidak segitu 100 giga. Kalau Betul, kita betul. akun Oke. biasa itu 15 giga, betul 15 15 giga. giga, Ya, ya. betul. Kalau Hmm. akunnya banyak itu. Sampai ya 100 giga kalau di situ. Oke, Oke, terima kasih, Pak. Pak. Ya, makasih Pak ya. Ini atas nama saya Riza Palevi, Pak. Siap, makasih, Pak Said Rizal. Oh iya, baik. Ini tambahan informasi dari Bu Anita. Bu Anita, betul. Nggih. Iya, jadi untuk guru ada 100 giga, untuk siswa 25 GB Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Kalau akun biasa yang disampaikan Pak Zeni tadi hanya 15 giga, berarti hampir 2 kali lipatnya Pak Ye. Kalau untuk siswa, sedangkan untuk guru malah ini berapa kali lipatnya Pak Zen? 6-7 kali ya? Nah, luar Iya. biasa. Bisa nyimpan apapun ini terkait pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ini dari Betty Yuni Haryanti. Oh ya, mohon maaf agak melenceng dari topik. Untuk Bu Aini, jika sampai Mei berakhir, jika kinerja utama baru 50%, bagaimana ini Bu? Nah, ini terkait PMM berarti ya. Mohon izin Bu Aini untuk menjawab. Bu Aini, narsum kita ada 3 hari ini Bapak Ibu. Bebas pokoknya pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini kalau terkendala 50% itu artinya kendalanya harus diperjelas. Karena secara normal di bulan Mei itu siswa sudah menuju ke tahap asesmen sumatif ya Bapak Ibu. Sehingga kalau di bulan Mei Bapak Ibu masih 50%, artinya sudah observasi, sudah tindak lanjut, tinggal upaya belajar. Silakan dilanjutkan aja mengisinya, upaya belajarnya dan upaya tindak lanjut penerapannya bisa tidak harus di semester ganjil, semester genap, bisa dilakukan di semester ganjil. Jadi di dalam PMM itu sebenarnya bukan sebuah hal yang ajaib ya, tapi hal yang rutin yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kalau ada yang terkendala itu apakah karena akunnya yang bermasalah, atau karena gurunya yang sakit, atau karena misalnya ada hal-hal di luar ekspektasi. Sehingga harapan kita semua guru Indonesia sehat, kalau yang sakit cepat sembuh, dan semua proses sampai akhir Mei sudah mencapai target 100%. Begitu ya Ibu? Sarannya harus sampai 100%. Terima kasih. Terima kasih Bu Aini. Sudah jelas saya rasa jawaban dari Bu Aini. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Boleh saya bertanya ke Bu Nur Aini, Bu? Oh, oke. Boleh. Tadi terkait sinkronisasi dengan e-kinerja tadi, Bu ya. Untuk itu kan tadi Bu Nur Aini bilang harus kepala sekolah terlebih dahulu yang sinkronisasi. Nah, ini berhubung di Kecamatan Jatirogo itu kan tidak ada pengawasnya, baru kemarin di PMM-nya tuh muncul dari dinas. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah kepala sekolah harus sinkronisasi dulu dengan e-kinerjanya atau bagaimana itu Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk proses kepala sekolah memang plotting tim kerja dari unsur pengawas itu baru selesai di bulan Mei ini.
Artinya, Bapak Ibu Kepala Sekolah banyak yang belum mencapai 100% dan itu tidak dipermasalahkan. Karena sebenarnya untuk guru itu kenapa disarankan 100%? Karena Bapak Ibu guru itu sudah merancang mulai Januari Bapak Ibu ya. Dan jelas di situ kepala sekolahnya sebagai penilai. Sedangkan untuk keputusan tim kerja memang baru turun di bulan Mei. Sehingga ketika tadi sinkron itu batas 50%, 25% atau 100% itu sebenarnya tidak menjadi syarat Bapak kalau kepala sekolah. Jadi misalnya kepala sekolahnya diobservasi oleh pengawas baru berjalan 50%, maka disarankan segera bisa berlanjut ke tindak lanjut dan upaya penerapan. Kemudian idealnya awal Juni semuanya sudah 100% sehingga bisa masuk ke sinkron PMM dimulai dari kepala sekolah diikuti guru. Begitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika ada kendala terkait plotting pengawas, bisa japri saya selaku Kokapten di Tuban ataupun bisa langsung datang ke Dinas Pendidikan, nanti ada bagian Simtendik pengawas. Begitu Pak, terima kasih. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Aini, Pak Tono jelas. Intinya jangan menunda-nunda ya Bapak Ibu, Betul. baik Ya. kepala sekolah karena semuanya saling terkait. Jadi kepala sekolahnya kalau sudah bisa 100%, Bapak Ibu gurunya juga bisa 100%, kita enggak numpuk-numpuk untuk semester berikutnya gitu ya. Pak Aini nggih. Bu Siti Sri Utami barangkali bertanya Bu Siti, monggo. Ada yang resen satu lagi? Silakan Bu Siti. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke Bu Aini. Terima kasih Bu Aini. Saya ingin gini untuk PNS TK yang diperbantukan di lembaga swasta, itu kan otomatis kepala sekolahnya adalah swasta dan belum otomatis kan tidak punya kinerja BKN. Nah, ini bagaimana solusinya? Karena di Ekin BKN itu tidak bisa sinkron ke PMM, Bu Aini. Terima kasih. Yang kedua, terkait kepala sekolah itu sudah ada beberapa kepala sekolah TK yang PNS itu ada beberapa yang sudah diobservasi oleh pengawas. Nah, kebetulan itu untuk hasil observasinya itu pengawasnya bilang kalau disuruh ngupload sendiri seperti itu Bu. Lah itu gimana Bu Aini, mohon pencerahannya. Ya. Silakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu ASN yang diperbantukan di lembaga swasta, maka pengecualian ya Bapak Ibu, pengecualian ketika Bapak Ibu berada di bawah kepala sekolah non ASN, maka akan ada informasi lebih lanjut dari dinas dan BKPSDM di dinas kabupaten masing-masing. Karena memang PMM ini di bawah wilayah kerjanya Kemendikbudristek, sedangkan kinerja itu di bawah wilayah kerjanya BKN, dan kita itu saling mensinkronkan Bu, ada dua lembaga. Kalau di daerah berarti Dinas Pendidikan dengan BKPSDM sedang proses sinkronisasi data juga. Ditunggu proses karena memang baru terjadi migrasi data. Kalau ada hal-hal yang misalnya di luar kewajaran, misal seperti kasusnya Bu Utami, guru ASN di sekolah swasta, maka akan ada pengecualian ya Bu. Dan itu nanti akan ada regulasinya. Ditunggu Ibu, sabar, karena ini masih ada waktu sampai Juni di tahap penilaian dan sinkron ke kinerja. Begitu Ibu? Sama kasusnya sama Bu. Sudah jelas ya Bu Siti? Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Siti Mahmudah kepada Pak Zeni. Mohon tips dan triksnya biar tidak kewalahan dengan pembelajaran berbasis digital. Karena saya dari guru SMP ke guru SD dan berada di desa. Sehingga untuk media pembelajarannya pun
kadang terbatas dan amat sangat riweh ya Pak. Gitu. Iya, iya. Terima kasih Bu Ula. Ini pertanyaan yang bagus nih dari Bu Siti Mahmudah. Tips dan triksnya. Di dalam Chromebook yang disampaikan oleh narasumber kemarin bahwa Chromebook bisa disetting 2 tipe untuk online maupun offline. Seperti itu Bu Aini ya. Akan tetapi panjenengan juga harus menyadari bahwa ketika offline itu bagaimana sih? Sehingga Kemendikbudristek kemarin meluncurkan sebuah program namanya Awan Penggerak. Nah, di situ untuk menanggulangi kesulitan sinyal dan sebagainya. Dari ibu ini sebelumnya guru SMP, kemudian pindah ke SD. Yang dihadapi beda. Subjek yang dihadapi beda, murid-muridnya juga beda. Mau tidak mau, Bu Siti Mahmudah harus memiliki trik khusus untuk menyenangkan muridnya. Karena anak-anak SD ini cenderung hal yang menarik, misalkan warna. Dari warna itu juga sudah mempengaruhi Bu Siti. Kalau kita membuat sebuah media dan sebagainya tanpa digital pun, asalkan menarik, warna menarik, itu sangat dinantikan oleh murid kita. Jadi tidak seharusnya untuk digital terus, enggak. Memang ketika offline itu kita tidak bisa memanfaatkan misalkan ChatGPT, Lumen 5 secara maksimal, enggak bisa. Mau tidak mau harus butuh sinyal internet, sambungan internet. Ini tips dan triksnya, maka ibu harus memanfaatkan Chromebook secara offline apabila sudah memilikinya. Kalau belum, maka harus membuat sebuah media yang sekiranya bisa digunakan walaupun tanpa online. Sekali lagi, media tidak harus digital. Boleh membuat sebuah karya dan sebagainya. Bukan berarti kita menggunakan kemunduran, tidak. Sama seperti hal praktek baik yang sudah saya lakukan tadi. Kearifan lokal itu kan cara yang lama membuat tepung. Tapi saya poleskan dengan sentuhan sedikit saja. Dan itu sudah membuat menarik. Mungkin itu tips dan trik saya untuk Bu Siti Mahmudah. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Oke, luar biasa Pak Jenny. Jadi walaupun kita berada di desa, tidak menghambat kita ya. Jadi walaupun nggak ada digitalisasi, gitu, tetap bisa memanfaatkan apa-apa yang ada gitu ya. Apalagi untuk anak-anak SD itu suka dengan warna-warna. Pertanyaan selanjutnya ini, tetap Bu Aini nih ya. Bu Aini, batas sinkron guru kalau sudah 100% ke kinerja sampai bulan berapa ya? Ya. Terima kasih, saya jawab Bu Ula. Jadi Bapak Ibu perhatikan lini masa ya, kita di sini periodenya 6 bulan, Januari sampai Juni. Kemudian di sesi terakhir yaitu penilaian itu di bulan Juni, maka batas akhirnya sama untuk sinkron PMM adalah bulan Juni. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu untuk Ada satu lagi Bu, pertanyaannya. itu Bu. Dari Ibu Sulistiawati. Bu Sulistiawati, oke. Menyambung pertanyaan dari Pak Kartono tadi. Ya, Untuk betul. KS yang masih PLT bagaimana Bu? Karena setelah sinkron di kinerja tidak muncul. Berarti ke Bu Aini, Bu. Ya, Silakan, terima Bu. kasih Bapak Ibu. Bagi KS yang PLT, maka langkah tercepat agar beliau bisa masuk ke sekolah PLT, maka saran saya menghubungi Pusat Bantuan PMM. Jadi klik pusat bantuan di PMM, kemudian nanti di sana diceritakan bahwa beliau sebagai PLT per apa, misalnya per 1 Mei atau per 1 April gitu ya, dilengkapi, dilampirkan dengan SKPLT-nya. Sehingga nanti beliau akan otomatis mendapat akses oleh tim pusat untuk mendapat sekolah baru yang menjadi PLT-nya. Kalau Ekin BKN, sekali lagi, Ekin BKN itu kaitannya dengan BKPSDM. Jadi antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM baik kabupaten maupun provinsi saat ini sedang bersinergi untuk sinkron data. Tadi saya sekilas membaca chat dari Bu Siti Subaida,
ketika Senin kemarin atasannya Bu Siti Zubaidah itu masih tidak sesuai, maka per hari ini, hari Rabu, ternyata sudah sesuai. Artinya selalu cek-recek harian Bapak Ibu, karena data itu mengalirnya bertahap. Hari ini tidak sesuai bisa jadi selalu diperbarui oleh tim data dinas dengan BKPSDM sehingga besoknya udah bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk fokus ke murid dulu, menyelesaikan tanggung jawab sebagai guru yang profesional seperti tadi Pak Zeni dan Bu Didin membagikan praktek baiknya, bahwa guru-guru itu yang peduli dengan murid selalu akan membuat inovasi pembelajaran dengan teknologi maupun tanpa teknologi itu bisa. Karena tema kita sekarang digitalisasi, maka mau nggak mau kita sebagai guru harus melek IT, melek teknologi, belajar aplikasi, belajar aneka ragam AI, belajar Canva yang paling gampang ya, karena Canva itu multi, bisa dipakai dengan segala hal yang ada di dalamnya, fiturnya lebih lengkap mungkin dan lebih mudah, user friendly gitu ya. Itu Bapak Ibu saran saya, jadi semoga semuanya lancar, baik dari sisi kinerjanya, perilaku kerjanya, maupun dari sisi administrasinya kita semua lancar, sehingga harapan kita kesejahteraan guru Indonesia bisa terjamin. Amin. Terima kasih. Amin. Terakhir Bu Aini, terakhir ini Ya, eh, silakan. dari Bu Sofia Ningrum, bagaimana kita tahu kita sudah sinkron dengan PMM? Iya, kalau Bapak Ibu berhasil sinkron, maka otomatis ada keterangan data sudah sinkron. Tapi kalau gagal sinkron juga ada keterangan gagal gitu ya ketika klik sinkron PMM. Jadi sinkronnya itu bukan dari PMM, tapi dari webnya e-kinerja. Begitu ya Bapak Ibu, bisa cek-recek. Dan saran saya, kepala sekolah lebih dahulu sinkron, baru Bapak Ibu guru. Kalau yang sudah terlanjur, tidak apa-apa, menunggu, karena walaupun gurunya udah sinkron, kalau kepala sekolahnya belum sinkron, maka tidak bisa proses lanjut ya Bapak Ibu. Jadi sabar, kita menunggu sampai Juni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aini, luar biasa pemaparan narasumber dua kita dan juga satu lagi tambahannya dari Bu Aini. Narasumbernya ada 3 malam ini ya, luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih juga atas interaksi yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Untuk link absensi akan kami bagikan melalui WA Group. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk di WA Group ya Bapak Ibu, agar nanti tidak ketinggalan link absensinya. Oke, mohon panitia untuk membagikan link WA-nya agar Bapak Ibu yang belum masuk di WA Group bisa segera masuk. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi diskusi kita akhiri. Mohon maaf, saya selaku moderator barangkali ada kekurangan. Terima kasih atas waktu yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas sharingnya Bapak Ibu narasumber yang hebat, Bu Didin, Pak Zeni, dan Bu Aini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kartono selaku host. Terima kasih Bu Ula. Ya, ini saya membaca chat terakhir ini masih ada pertanyaan buat Bu Nur Aini ini. Bagaimana Bu, siap untuk menjawabkah Bu? Ini ada pertanyaan Bu dari Bu Lili Silvi Setiarini. Untuk Bu Aini, maaf, saya menanyakan untuk e-kinerja, untuk nama pengawas belum muncul. Bagaimana Bu solusinya? Oke Bapak Ibu, untuk nama pengawas seharusnya sudah muncul semua karena plotting pengawas itu sudah selesai ya di Dinas Pendidikan. Kemudian ketika belum, silakan japri saya Bapak, nanti saya bantu solusinya. Japri Kokapten ya, silakan. Saya bantu solusinya. Untuk Bu Lili, monggo silakan. Oke Bu Lili, langsung dijapri Bu Kokapten ya. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ula yang telah memandu acara webinar pada malam ini hingga berjalan dengan lancar, sehingga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber dapat tersampaikan dengan baik, memandu acara ini dengan lancar. Bagi Bapak Ibu yang
mungkin kurang puas dari penjelasan dari Bu Didin atau Pak Zeni, mungkin bisa mendatangkan beliau langsung Bu ya, atau Pak ya. Langsung didatangkan beliaunya ke sekolah-sekolah. Nanti langsung ditransfer ilmunya oleh Pak Zeni atau Bu Didin. Baik, Bapak Ibu, acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber memberikan manfaat bagi kita, khususnya bagi peserta didik kita. Saya akhiri dengan pantun, Bapak Ibu. Malam-malam makan ketupat. Makan ketupat, sayurnya pedas. Webinar usai, ilmu didapat. Terus belajar dan jangan pernah puas. Cakep. Satu lagi Bapak Ibu. Empek-empek kapal selam. Cakep, Dimakan di pinggir kolam. cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Foto bersama dulu, Pak Nggih, Kartono. nggih, bagi Bapak Ibu, kita foto bersama dulu nggih. Monggo diaktifkan semua kameranya, membuka kamera dengan pose yang senyum dong. Monggo Pak Zeni bisa dibantu untuk mengambil gambar. Jenengan yang dari depan, saya yang dari belakang, karena di sini ada 20 slide di tampilan saya. Ring Tambah up satu kan lagi belum Bu ya, Aini Pak. tugasnya nih ya. Tukang foto. Akunnya belum ya. Sendiri yang akun. 1, 2. Boleh, boleh mana? 1, 2. Sekali lagi informasi untuk absen akan disampaikan ke link grup WA. Jadi Bapak Ibu peserta untuk mengisi link absen, diusahakan nama sama 1, dengan 2. Ini masih ada kok. absen yang hari pertama. Sehingga nantinya untuk sertifikat tidak double namanya. Karena sertifikat akan nama sesuai dengan nama yang jenengan isikan di dalam daftar hadir tersebut. Ini Pak, linknya mana Pak? Link untuk absensi untuk WA-nya Pak. Di grup WA, Sudah ada di kolom chat, Pak. nggih. Mohon Di maaf, kolom chat ada. mohon maaf Bapak Ibu. Loncat-loncat. Ring absennya loncat-loncat. Bisa ditutup ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.